insya Allah sudah banyak mengenal dalam dunia pendidikan, dan ini menjadi pedoman bagi saya, pegangan bagi saya, di mana di saat saya sendiri mempunyai kewenangan, mempunyai kebijakan, paling tidak dalam dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, antara eksekutif dengan legislatif. Nantinya ke depan kita akan berbicara bersama-sama bagaimana pendidikan di Kota Probolinggo bisa maju. Bapak sekalian yang saya hormati, tentunya sumber dari segala sumber kemajuan bangsa dan negara itu tidak lain adalah bagaimana peran daripada pendidikan. Bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia, yang tentunya ini adalah penunjang utama bagaimana kemajuan bangsa dan negara ini bisa tercapai. Karena tanpa adanya pembangunan manusianya terlebih dahulu, ini tidak dapat berguna. Apa yang kita miliki, apa yang ada di depan kita, tentunya tidak dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu ketika pegang pisau, Pak. Kalau orang berilmu pegang pisau, dihadapkan dengan beberapa sayuran, mungkin jadi sayur yang enak, dikasih bumbu, dikasih apa, terus terkadang motong sayur saja tidak sama. Nah, ini bervariasi karena punya ilmu. Tetapi kalau tidak punya ilmu, kadang asal-asalan, bumbunya juga asal-asalan, asal ngasih, sehingga hasilnya tidak baik dan tidak enak. Berbeda dengan orang yang punya ilmu. Ini salah satu contoh yang sederhana, yang mudah kita cerna. Bagaimana ini nanti dapat diimplementasikan ke dalam dunia pendidikan. PR kita di dunia pendidikan sangat berat, bagaimana mencerdaskan generasi penerus bangsa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya dalam acara ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Pertama, terkait dengan konferensi. Tolong ini nanti jangan sampai dijadikan ajang perpecahan, karena konferensi ini adalah forum tertinggi dalam satu organisasi, di mana di dalamnya ada pergantian pemimpinnya. Tidak ada bedanya dengan organisasi-organisasi yang lain. Begitu sudah nyampe satu periode sesuai dengan ADART-nya, maka pimpinannya harus diperbaharui. Entah itu diperbaharui orangnya, ataupun tetap orangnya tapi diperbaharui programnya. Karena kalau tetap masih bisa dipercaya untuk meneruskan. Tapi kalau sudah ganti baru, berarti ini harus punya tantangan baru bagi yang terpilih yang baru nantinya untuk meneruskan di masa yang akan datang. Dan hal-hal yang kurang baik di masa lalu ya ditinggalkan, hal yang baik tetap digunakan. Ini sesuai dengan, jadi mempertahankan apa yang sudah baik dan membuat terobosan baru yang lebih baik lagi seperti apa. Nah, ini yang paling penting ke depan. Dan saya titip jangan sampai tadi berapa calonnya, Pak? 35. Ini kok mirip mau nyatek kayaknya, Pak. Tapi caleg di sini kemarin 315, Pak. Yang diambil 30 orang. Ya, di sini kan hampir sama, 1/10-nya. Satu orang yang diambil, yang nyalon 35, ya 1/10-nya, hampir sama lah. Tapi alhamdulillah takdir berkata lain, kemarin saya terpilih dari 315 jadi salah satu di antara 30 orang yang terpilih. Nah, ini nanti kok kayaknya seperti caleg, tapi jangan sampai seperti caleg sungguhan nanti ini persaingannya. Karena kalau nyalek ini tackle sana, tackle kanan, kiri semuanya, Pak. Ya, satu keluarga tidak mungkin sama. Bapak si A, ibu si B, kan gitu. Anak lain lagi, kan gitu. Nah, ini mudah-mudahan ini jangan sampai dijadikan ajang perpecahan. Kalau bicara kepanjangan dari PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia,
Persatuan itu sendiri maknanya adalah gabungan dari sesuatu yang awalnya terpecah belah menjadi satu. Jangan sampai hanya berhenti di persatuan, karena persatuan ini ada kalimat pendukungnya di belakangnya, yaitu persatuan dan kesatuan. Begitu sudah berbicara tentang kesatuan, artinya satu sama lain saling menguatkan, tidak saling mencela, tidak saling memecah belah. Nah, ini yang harus kita ingat betul-betul, berat. Nah, anehnya juga berhenti di persatuan. Mudah-mudahan ini nanti ditindaklanjuti oleh pemimpin selanjutnya. Harus ada kesatuan, harus ada soliditas di antara kita, karena ke depan tantangan kita berat. Medan yang akan kita lalui di akan datang ini berat sekali, Pak. Di mana zamannya sudah berubah. Beda dengan 10 tahun yang lalu, di mana gadget masih belum berkembang pesat seperti sekarang. Nah, sekarang jadi kapanpun sudah dapat mengetahui perkembangan-perkembangan, bukan hanya di nasional Indonesia tapi internasional. Nah, ini menjadi tantangan sendiri bagi guru, khususnya di Kota Probolinggo, bagaimana ke depan tantangan ini bisa diatasi.